Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, al-malikil haqqil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak yang dirahmati Allah, kesempatan yang baik ini setelah kita udah bahas pengasuhan ya dari sudut pengantar, pentingnya dan gimana orang tua perlu mengambil peran dan area mana yang biasanya menjadi area pengasuhan ya, yang berbeda dengan area pengajaran. Udah kita bahas dan kemudian kita udah bahas tentang beberapa prinsip di pengasuhan. Kita sekarang akan bahas tentang metode-metode praktis dalam pengasuhan, dan insya Allah nanti minggu depan itu terakhir kita akan bahas tentang ketakwaan, ibadah, dan rezeki yang halal yang kaitannya dengan lahirnya atau hadirnya anak-anak yang soleh. Jadi hari ini kita akan bahas tentang metode pengasuhan yang kita ambil dari prinsip-prinsip kemarin di atas. Nah, untuk diketahui, sebagaimana sudah kita bahas mungkin pertemuan minggu atau 2 minggu lalu, tentang tujuan pengasuhan ya. Tujuan pengasuhan adalah, kalau dibuat bahasa gampang itu, lahirnya anak-anak yang soleh dan kompeten. Itu bahasa paling gampang. Nah, soleh dan kompeten ini bahasa lain dari al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat, atau as-salihul qawi, orang mukmin yang kuat. Nah, tujuan ini sebenarnya diambil dari visi hidup, tugas hidup, dan fungsi hidup. Kan visi hidup manusia adalah ibadah. Fungsinya adalah khilafah, yakni manusia berfungsi memakmurkan alam semesta. Gimana dia bisa alam semesta ini bisa baik, tertata rapi, orang-orangnya baik, supaya bisa taat pada Allah. Nah, tugasnya dakwah. Jadi ada visi, ada fungsi, ada tugas. Nah, untuk bisa menjalankan visi, fungsi, dan tugas, maka konkretnya profil muslim itu adalah soleh dan kompeten. Nah, generasi yang lahir harus generasi yang lahir harus diarahkan menjadi generasi yang demikian itu. Soleh yang kompeten supaya bisa menjalankan visi ibadah, fungsi khilafah, dan tugas dakwah. Inilah gambaran sosok generasi yang diinginkan. Nah, gimana mewujudkannya itu? Itulah pengasuhan. Itulah kerjaan orang tua. Nanti yang tidak bisa dikerjakan sama orang tua di sini, sebagiannya di-share ke lembaga pendidikan. Sebagiannya di-share ke lembaga-lembaga pelatihan. Oke ya. Bisa dipahami ya, insya Allah ya. Jadi kita ingin mencetak generasi yang demikian itu. Ya tentu prosesnya Masya Allah.
Tapi setelah kita memahami prinsip-prinsip pengasuhan kemarin, ya insya Allah tentu setelah hidayah dari Allah adalah upaya kita manusia, orang tua, untuk bisa mendampingi anak-anak agar bisa menjadi anak-anak yang demikian itu. Oke ya. Jadi tujuan dari pengasuhan itu adalah lahirnya anak-anak yang soleh dan kompeten. Nah, dan tujuan ini sebenarnya adalah implementasi dari sebuah visi besar hidup manusia, fungsi hidupnya dan tugas hidupnya. Paham ya? Sehingga ngeling. Tidak putus berpikirnya, ngeling, yakni visi ibadah, fungsi khilafah dan tugas dakwah. Nah, kalau kita bicara soleh, ini mengulang saja, semoga tidak lupa. Kalau bagi yang baru ya dicatat. Soleh itu berarti minimal 5 kualifikasinya anak yang soleh itu. Yang pertama, sahihul aqidah. Akidahnya benar. Nah, akidah benar itu artinya mengandung 3 kondisi. Benar akidahnya atau benar imannya. Yang kedua, bersih imannya. Yang ketiga, hidup imannya. Itu namanya akidah yang benar itu begitu. Jadi anak-anak kita sebelum bicara matematik, sebelum macam-macam, bahkan sebelum bicara sholat, itu harus fokus menanamkan akidah, iman. Nah, Rasulullah SAW memberikan contoh di bab ini dalam salah satu hadis yang terkenal, Ikhfadillaha yahfadhka. Ikhfadillah yahfadhka, ikhfadillah tajidu tujahak. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, Allah ada di depanmu. Itu menanamkan akidah itu. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau minta, minta pada Allah. Ini ditanamkan akidah yang baik. Tadi ya, imannya baik atau imannya benar. 3 kualifikasi iman yang baik atau iman yang benar itu. Benar secara konsep. Oleh karena itu, di sini orang tua yang sering saya katakan, setiap pemuda harus paham agama, terutama yang pokok-pokok. Tidak bisa atas nama dia tidak belajar agama, dia nggak bisa menanamkan agama kepada anaknya. Terus siapa? Nunggu balik. Nah, khawatir udah syirik duluan malahan. Karena kalau misalnya syirik itu sudah tertanam dari kecil sampai gede, susah ngebuangnya. Itu loh misalnya mak-mak yang dari kecil dulu biasa main bintang-bintang ya, bintang apa? Leo, Saturnus, kok Saturnus. Gitu-gitu ya. Itu sampai gede tetap aja masih terkait. Padahal sudah diajarkan itu bisa syirik kalau tidak kalau benar-benar diyakini. Jadi dari awal harus secara konsep harus benar pemahaman apa yang dimaksud dengan rukun iman, yang dimaksud iman kepada Allah, yang dimaksud iman kepada Rasulullah, iman qadar dan qadar dan hubungannya sama usaha harus kokoh, tentu sesuai dengan kadar pikiran anak-anak. Terus imannya bersih, yakni dari segala macam bentuk syirik. Terus imannya hidup, yakni keimanan yang bisa menggerakkan untuk
taat dan beramal soleh. Nah itu nanti kalau dari kecil dilatih, luar biasa. Latihan berbagi, senyum, baik sama teman, terus taat ibadah, itu imannya mendorong dia untuk taat. Kadang orang bertanya, Ustaz sekecil itu apakah bisa? Oh bisa, nah, itu Rasul memberikan contoh. Bahkan terkadang anak kecil kalau diajarkan iman lebih cepat masuk daripada yang tua. Karena saking bersihnya hatinya kan dan pikirannya. Kalau kita ajarkan bahwa Allah melihatmu setiap saat. Oh itu diingat dari kecil. Allah akan menjagamu kalau kau jaga Allah. Itu nah, ayo kita berkorban untuk Allah. Itu luar biasa. Oke ya. Yang kedua, ibadahnya baik. Ya, anak yang saleh itu ibadahnya baik. Baik itu maknanya berarti tata cara ibadahnya baik, niat ibadahnya juga baik, waktu pelaksanaannya pada waktu pelaksanaannya jika ibadah itu pakai ada waktu. Ada dia sholat rajin tapi sholatnya ngawur, loncat-loncat, belok-belok. Di konteks ini bukan dianggap orang tua yang bijaksana. Ketika anaknya sholat di masjid, kemudian nengok kanan nengok kiri dan orang tuanya membiarkan, itu bukan bijaksana, itu namanya ngawur. Anaknya dibawa ke masjid, tapi anaknya lari-lari pada waktu sholat, terus nggak dididik. Itu bukan orang tua yang demokrat, orang tua sesat itu namanya. Kadang-kadang kan ngerasa adalah masih bocah. Disitulah dididiknya supaya mulai tertib. Kapan lari-lari? Nanti kalau sudah tidak lagi sholat. Kalau lagi sholat, sholat. Gitu. Termasuk pakaiannya harus syar'i, misalnya ya masalah celana, masalah sarung, peci, ya itu debatable ya. Tapi emang pakaiannya yang pakaian ibadah gitu. Terus apalagi niatnya diajarkan, meskipun katakan bahasa ikhlas itu bisa jadi belum masuk, tapi sudah diajarkan. Makanya kalau mengikuti madhab Syafi'i itu kan dibunyikan tuh. Lillahi ta'ala itu ya. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atim mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Diajarkan itu lillahi ta'ala. Supaya dari kecil sholatnya karena Allah. Karena menanamkan ikhlas ini, kalau tidak dari kecil, Masya Allah. Sampai tua aja masih haus pujian. Itu udah kadang sakit. Saya lihat itu kanan kiri kadang. Udah nenek aja masih suka selfie terus nanya, Neng, nenek masih cantik. Neng, itu masih udah nenek aja masih haus pujian kok. Itu karena dari awal nggak ditanamkan ikhlas. Tapi kalau ditanamkan ikhlas, Masya Allah, kecil aja udah bisa ikhlas. Jadi kalau nggak ditanamkan sesegera mungkin, artinya yang tertanam apa? Ya riak kan. Nah, itu apa aja pujian, apa-apa imbalan. Boleh nggak? Boleh, tapi tidak boleh terus-menerus. Nih kalau yang ke masjid atau yang baca Quran, nih uang jajan, boleh, tapi tidak terus-menerus. Ya itu ibadahnya. Yang ketiga muamalahnya. Muamalahnya nih maknanya apa? Ya ini ya sama temennya, kalau jajan gimana, kalau beli gimana. Nah, itu. Tentu nanti sampai ketika dia udah balik ya harus mulai benar kan.
bisa nggak jual beli yang benar, terus gimana kalau bicara sama, itu muamalah. Ada nggak tindakan hukum muamalah yang bahaya ini supaya dari awal komitmen muamalah benar ini telah mendarah mendaging. Kalau tidak nanti kebiasaan nipu, naudzubillah. Sampai gede penyakit kalau nggak nipu, kayak Pinocchio ya kalau nggak salah dulu ya. Kalau nggak nipu nggak bisa hidup. Nah, nipu itu rohnya, naudzubillah. Nomor 4, akhlaknya mulia. Artinya seorang yang soleh itu ya akhlaknya mulia. Ini yang kemudian biasanya kalau di parenting yang tidak menggunakan dasar agama, dia hanya sampai di sini aja. Iman nggak dibahas, hukum nggak dibahas, ibadah nggak dibahas. Yang penting etikanya. Nah, bedanya ketika parenting Islami itu ada iman, ada ibadah, ada muamalah. Etika, akhlak. Nah, ini di konteks ini, sebagaimana saya sampaikan di awal, peran orang tua bahkan bisa 95% di sini. Karena ini agak tidak bisa digantikan sama guru. Makanya kalau orang tua nggak bisa ngambil peran akhlak, entah karena keteladanan yang nggak bisa, atau nggak ketemu metodenya, kemudian yang didik itu sekolah, tetap aja yang jadi rujukan rumahnya. Nanti ada 2 sifat jadinya. Di rumah tertib, di rumah berantakan. Nah, akhirnya jadi acting. Di rumah hormat sama gurunya, di rumah berani sama orang tuanya. Jadi acting. Ya kalau terus-terus ya jadi kepribadian ganda kalau terus-menerus. Nah ini salah satu sebabnya karena tidak samanya nilai di rumah dengan nilai di luar. Dan tidak diurus dengan baik. Makanya perlu namanya akhlak itu kan ada 2 akhlak ya. Akhlak zahir dan akhlak batin. Akhlak zahir seperti berkata jujur, menghormati orang tua. Dari kecil pun diajarkan menghormati orang tua. Karena kalau nggak diajarkan menghormati orang tua, nanti nggak bisa hormat sama orang tuanya. Yang rugi dianya. Gitu. Karena itu kan kewajiban agama. Makanya masih ingat kalau di Jawa tuh kalau ada anak kok ngoko sama orang tuanya, langsung ditapuk tuh mulutnya. Tahu nggak? Itu saking ketatnya. Karena kalau udah ngoko, nah sekarang kalau di Betawi sini sekolah yang bagus, orang tua nggak boleh ngomong gualo. Ngomong gualo itu nggak sopan. Begitu masuk ke sekolah lain, kalau nggak pakai gualo, dianggap pidato kenegaraan. Ya, repot bocahnya akhirnya. Jadi akhlaknya mulia. Nomor 5, generasi yang soleh itu adalah pemikirannya Islami. Tidak sesat, tidak aneh-aneh. Islami. Nah ini tentu orang tua di konteks kayak gini, karena ini untuk anak-anak, ya disesuaikan. Biasanya pemikiran ini, kalau dasar-dasar kan masih terkait dengan masalah akidah, masalah hukum, masalah akhlak. Kembali tadi, akhlak itu ada 2 ya, akhlak yang zahir sama akhlak yang batin. Yang zahir gak berkata jujur, menghormati orang tua, berbuat baik sama tetangga. Yang batin contohnya syukur, sabar, itu akhlak batin. Yang akhirnya menjadi materi tazkiyatun nafas. Itu anak harus mencapai posisi itu. Kalau enggak, makanya nih kalau anak kok tidak bisa bersyukur di waktu kecil, ya nanti ya itu calon-calon koruptor itu. Karena akan rakus.
Gitu. Dan Indonesia dalam penelitian KPK, sebab korupsi itu bukan karena kemiskinan, tapi karena kerakusan. Kalau yang miskin kan dari kecil udah dibilang sama sabar sama orang tuanya. Ma, minta jajan, dek, sabar ya, mama nggak punya uang. Udah dari kecil udah diajarkan sabar, udahlah, mama nggak punya duit. Nah yang punyain dari kecil ini, mau uang saku sini, kurang kasih lagi. Mak mainan sini, kurang kasih lagi. Nggak pernah diajarkan. Syukur lo, nggak perlu. Kenapa? Anaknya cuma 2, nggak cukup. Makanya cara terbaik didik anak itu, anaknya harus banyak. Kalau anaknya banyak, kalau anaknya dikit nggak bisa didik, takut sama anaknya. Begitu dilurusin, maknya yang marah. Mas, jangan kasar-kasar, keras-keras sama anak-anak, kasihan. Anak kita cuma 2, nanti kalau dia kabur gimana? Gitu, maknya yang kan. Atau dibalik, kalau maunya agak keras-keras, si mak bapaknya yang, anak kita cuma 2, ntar udah apa-apa gimana? Makanya perlu anaknya banyak. Gitu ya, Mbak Fariza, anak yang banyak. Didiknya didiknya rileks, bergennya tinggi. Kalau bergennya rendah kan jadi kita, anaknya jadi, terkadang anak jadi kurang bersyukur gara-gara memang hampir-hampir tidak pernah dihentikan keinginannya. Kenapa? Nah, orang tuanya income-nya bagus, anaknya 2, ya udah. Memang dibelanjain juga nggak bisa habis, anaknya 2 doang. Coba kalau anaknya agak banyakan dikit. Nah, repot tuh dia. Nggak ada. Kenapa? Ada adikmu. Kamu mulu loh. Gitu kan jadinya. Apalagi banyak banget. Wah, itu sudah repot. Kalau udah banyak banget. Jadi itu namanya yang soleh. Nah, kalau kompeten, itu berarti punya keahlian di bidang tertentu yang membuat dia bisa berfungsi khilafah. Yakni dengan bahasa lain, dia punya keahlian tertentu yang membuatnya dia bisa menjalankan tugas dakwah dan fungsi khilafah. Paham ya? Jadi tidak menjadi mukmin yang lemah, tapi mukmin yang bisa mengatur, memakmurkan alam semesta. Membuat punya peran di alam semesta. Bukan menjadi penonton di alam semesta. Gitu. Jadi akhirnya jadi para leader. Makanya kompetensi itu 2 kalau saya buat kategori yang simple. Yang pertama, leadership dan komunikasi itu saya sebut soft skill lah kira-kira. Jadi soft skill ini sebagian masuk di akhlak. Tapi soft skill kalau di konteks kompetensi biasanya leadership dan komunikasi. Yang kedua adalah keahlian di bidang pendidikan. Maksudnya keahlian di konteks intelektual dan skill. Dia ahli di bidang apa? Intelektual maupun skill. Misalnya ahli mesin. Dia ahli apa? Jadi ada 2 ya. Pertama adalah leadership dan komunikasi atau soft skill. Kedua adalah keahlian intelektual dan skill. Gitu. Kan ada yang bersifat intelektual, dia ahli sosiologi. Nah itu nggak ada skillnya. Tapi ada yang sifat kayak Pak Agung nih. Itu kan dia punya background IT dan otomatis dari skillnya. Karena orang IT tidak boleh menjadi pengamat IT, ya nggak cocok gitu kayak gitu. Yang unik itu ilmu politik. Segera tambahan ini aja ya. Saya nanya sama orang-orang politik di Sospol, di UI, kalian pada belajar ilmu politik itu pernah diajarkan nggak cara berkuasa? Nggak pernah. Harus ngapain? Diajarkannya gimana? Ya itu saat KPU, nata pemilu. Lah, nggak usah kalau gitu. Nggak penting. Jadi makanya orang-orang ilmu politik itu
ujungnya hanya menjadi pengamat politik, bukan menjadi politisi. Ya kalau gitu nggak usah sekolah politik. Ya, karena banyak ilmu yang mentok di pengetahuan. Mestinya ilmu politik menjadi politisi. Dia tahu cara berkuasa, kan gitu kira-kira. Tujuannya untuk apa? Ya kalau orang mukmin untuk ibadah dia kepada Allah. Kalau enggak ya itu urusan masing-masing. Kayak orang belajar bisnis. Kan berarti harus punya perusahaan. Ada orang belajar manajemen tapi nggak bisa bangun perusahaan. Jadinya pengamat manajemen. Apa gunanya? Oke ya. Nah ini anak-anak kita harus clear keahliannya. Terkadang keahlian itu bisa sederet dengan bakat. Nah nanti yang saya katakan ke Bu Yuli, sebenarnya materi parenting itu mau ditarik ke 4 bulan juga bisa. Pengasuhan ya, bukan. Karena memang kalau udah bicara ini panjang ceritanya. Kita bisa melibatkan tes ke anak-anak kita. Karena kita ingin anak-anak kita itu nanti emang keren-keren, kompeten memang. Karena suka saya sebutkan dalam guyonan gitu. Dunia ini itu, orang benar itu kalau kalah salah. Paham ya? Di dunia ini, orang benar itu kalau salah, kalau kalah itu salah. Orang solid itu kalau kalah, salah semua dia. Orang fasik kalau menang, benar semua dia. Makanya jadi orang soleh yang menang. Nah, salah satu prasyarat menang itu kompeten. Karena Rasulullah tidak mengajarkan kita jadi umat yang kalah. Umatnya menang. Liyudhirahu alad dini kulli. Untuk mengidhar, mendominankan agama ini atas yang lain. Gitu. Oke ya. Jadi kalau bicara kompeten, itu dibuat klasifikasi 2. Ada soft skill, terutama leadership dan komunikasi. Kenapa? Oh, ini panjang ceritanya. Karena orang tidak mungkin besar dengan dirinya. Ia besar bersama orang lain. Dia harus bisa bersama orang lain dan bisa menjadikan orang lain bersama-sama besar dengan dirinya. Gitu. Itu leader itu. Yang kedua, kompetensi. Nanti keahlian itu akan bagus kalau itu linear antara pengetahuannya, fakultasnya, skillnya, bahkan bakatnya. Itu cocok banget. Misalnya ada orang misalnya suka IT. Dari kecil memang suka ngutek-ngutek IT. Memang SMA-nya itu sudah MIPA, Fakultas Fasilkom, S2 S3-nya itu, dan bakatnya itu muncul menjadi orang programmer, misalnya gitu. Itu emang dari kecil emang programmer dia, bisa. Itu sederet. Terkadang antara fakultas sama bakat kan suka beda. Misalnya dia orang Fasilkom, betul dia akhirnya punya skill di IT, tapi punya bakat nyanyi. Nah, ya akhirnya nyebrang lagi. Jadi nanti dia butuh waktu tambahan, gitu kan, khusus nyanyi. Tapi kalau dia punya bakat nyanyi, sekolahnya IKJ, gitu. Nanti menjadi ahli apa? Jadi didukung sama pengetahuan, didukung sama skillnya, ama emang bakatnya dari kecil gitu. Jadi dol gitu langsung, totalitas gitu. Punya bakat ngomong, itu cocok itu sudah langsung. Langsung sekolahnya komunikasi sampai S3, terus dia juga punya acara di TV, dan memang akhirnya dia, gitu itu contoh. Meskipun asal 2 ketemu, insya Allah sudah kompeten. Asal fakultas sama skill ketemu, nanti kaitannya dengan passion ya. Jangan sampai anak-anak ini fakultasnya beda passionnya. Fakultasnya kedokteran, passionnya dagang, ya udah repot. Begitu selesai fakultas kedokteran, dikasihkan izin prakteknya. Ma, ini dulu mama yang nyuruh aku
kedokteran, izin praktek UIN sudah ada, silahkan mama praktek. Saya mau dagang. Nah, repot kalau kayak gitu. Dan nggak sedikit orang yang kayak gitu. Saya pernah isi training di UI, lama sekali. Itu ada anak fakultas kedokteran, nilainya di bawah 2. Tahu itu anak UI atau anak mana? Pokoknya trainingnya di Depok ya. Tapi sebagian besar anak UI. Terus kenapa kok nilainya segitu? Ya kan nggak lulus. Ya emang yang pingin kan papa Ustadz. Loh, lah kamunya? Ya memang waktu aku suruh tes Sipenmaru ya dulu ya. Atau apa sekarang tes masuk lah. Ya saya emang bisa misalnya anak MIPA gitu. Saya nggak suka, maunya apa psikologi. Hanya saya kasih pilihan. Kamu ngomong sama orang tuamu, atau kamu akhirnya menjadi dokter tapi nggak sukses. Dalam arti kamu karena nggak bisa ngejalani. Lulus, wong anaknya pinter. Tapi ya, nanti ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika bicara kompetensi ini, nanti harus sejalan dengan akhlak yang ada di sana atau karakter, gitu, yang ada di kesolehan itu ya. Jadi ada sejumlah karakter itu yang harus inline dengan profesi. Ini contoh yang paling konkret. Kalau ada orang memang dia memang MIPA bagus, akhirnya dia ngambil kedokteran, bagus dong secara pengetahuan, ya. Tapi ini orang jutek. Kira-kira sukses jadi dokter nggak kira-kira? Jadi dia bisa lulus dokter dan dia bisa jadi dokter. Tapi dia nggak akan sukses jadi dokter kecuali dia ngerubah karakternya. Dan itu nggak gampang. Masa ngomong pasien gini, Bu, kenapa Bu? Sakit apa? Ya kaburlah pasiennya. Paham ya? Mirip. Orang ngambil jurusan marketing. Ya. Dia memang suka bisnis. Tapi ngambil jurusannya marketing. Padahal dianya pendiam. Terus gimana coba? Itu tidak lebih tepat kalau pendiam itu mendingan ngambil finance. Paham kira-kira? Karena finance butuh diem. Kalau ngomong mulu repot orang finance. Kalau orang marketing nggak bisa ngomong, terus dagangan apa? Ibu mau ngapa? Apa ya? Nggak jadi dagangan. Paham? Itu contoh-contoh karakter yang harus inline dengan kompetensi. Nah itu saya ada tesnya itu. Nah kalau kita itu ketemu anak kita dari kecil, udah dahsyat sekali, meledak anak kita. Jadi bakatnya ketahuan, kalau bisa bakatnya, kalau memang dia satu ya bukan anak multi talent ya, inline dengan sekolahnya, terus diasah skillnya, terus dicocokkan sama karakternya, ini profesimu. Wah udah meledak gitu. Nah kejadiannya itu waktu menentukan fakultas itu yang ingin itu teman-temannya. Lo pada mau ngambil apaan nih ini? Jadi gue ikut aja gitu. Kenapa? Ya, lagi keren aja gitu. Ini kejadian betul, ada anak dari Insan Cendekia. Incen itu kan anak pinter tuh. Anak Incen kan top ya. Dia sebenarnya passionnya manajemen, suka ngatur-ngatur, suka dia. Event gitu suka. Tapi karena dia anak pinter, nggak mungkin dong ngambil manajemen. Itu mah pamali. Ngambilnya harus yang paling susah. Fisika ITB. Ya kan, top. Fisika, anak fisika, top lah anak fisika. Gitu. Cadangannya perusahaan-perusahaan multinasional. Benar. Lulus nilai bagus. Mau anak pinter. Ya. Tapi karena passionnya bukan fisika, setiap kerja di perusahaan nggak pernah betah. Ujung-ujungnya bikin training. Tapi bukan menjadi trainernya. Karena dia bukan itu passionnya. Tapi menjadi event organizer-nya. Pertanyaannya, lah ngapain ngambil fisika kalau ujungnya event organizer? Nah, mendingan ngambil manajemen. Nah,
Karena waktu milih fakultas itu yang milih temen-temennya. Karena yang keren waktu itu fisika gitu. Di UI pernah yang keren itu pajak, pernah itu. 4 tahun yang lalu tuh, pajak itu pernah jadi keren. Pernah akuntansi pernah jadi top. Biasa teknik industri ya. Jadi kejadiannya fakultas kadang-kadang keliru. Udah fakultas terkadang nggak sampai ke skill. Akhirnya menjadi pengetahuan aja. Gitu tadi. Orang komunikasi tapi tidak punya skill komunikasi, akhirnya menjadi pengamat komunikasi. Repot. Orang belajar bisnis nggak jadi skill bisnis, hanya menjadi pengetahuan bisnis, pengamat bisnis. Nah, repot kalau kayak gitu. Ada orang sekolah IT nggak berkembang, nggak skill, jadi ngajar IT aja di kelas. Ya udah gitu, ngulang-ngulang aja begitu. Nah, itu jadi pengetahuan IT. Itu harus dicocokkan lagi tadi, kegagalannya tidak sampai ke situ, terus berikutnya nggak dicocokkan dengan karakter anaknya itu. Nah, makanya harus ketemu betul tuh. Insya Allah, ya, kalau anak kita soleh dan kompetensinya dijaga dari awal begitu, insya Allah. Dari kecil pun sudah tampak dia bersinar dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekiranya dengan konsep yang ideal begini, ketemunya 50% itu udah lumayan. Karena masih ada lumayan. Tapi kalau ngasuhnya ngawur, ngawur-ngawurnya, gitu, nggak pernah diajarkan agama, boro-boro iman ditanamkan, udah nggak soleh, ngawur. Terus milih sekolahnya ngawur, dah sekolah di sana dah. Yang penting nggak bayar. Cari yang favorit. Terus udah, fakultasnya apa? Cari yang paling top. Bapak nggak mau anaknya fakultas bahasa Jawa. Nggak menarik itu mah. Padahal anaknya emang maunya fakultas bahasa Jawa. Gitu, misalnya gitu. Nah, akhirnya ya ketemunya generasi nggak jelas. Generasi nggak jelas itu berarti generasi yang tidak kokoh. Berarti generasi yang terombang-ambing. Kalau generasi terombang-ambing berarti generasi bui. Bui itu identik dengan sampah. Sampah dengan generasi sampah. Na'udzubillah min dzalik. Gitu. Oke, ada pertanyaan atau Fadal? Terus kalau ada pertanyaan Fadal. Ya, baik. Di chat belum ada pertanyaan. Apakah ada yang mau bertanya langsung? Bapak Ibu, teman-teman. Oke, ada Ibu Pipit. Silahkan, Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Bu Pipit ini Bu Iya. Bintaro apa Depok ya? Bintaro Ustaz. Oh, karena nama Pipit Bintaro. banyak banget. Ya Ustaz. Jadi kalau misalnya tentang masalah akhlak ya, kalau misalnya orang tuanya sendiri tuh belum tuntas dengan masalah akhlak, kira-kira akan ada masalah nggak ketika dia coba mengajarkan itu sama anak-anak, tapi dia sendiri belum bisa konsisten gitu. Ada tips khususnya nggak? Misalnya masalah emosi gitu ya, kesabaran. Di satu sisi ketika dianya lagi baik gitu, emosinya dia orang tuanya bisa mengajarkan. Tapi ketika terpancing justru menunjukkan akhlak yang sebaliknya. Nah itu gimana ya cara mengatasinya? Gitu Ustaz. Afan, diulang. Jadi bagaimana mengajarkan akhlak kepada anak, tapi orang tuanya sendiri belum tuntas dengan masalah itu, dengan akhlak itu gitu. Jadi ada metode khusus nggak gitu? Iya, kalau teorinya meskipun perlu komitmen tinggi ya. Teorinya itu orang tuanya perlu mengakui hal-hal yang belum tuntas. Harapannya anaknya nanti tidak mencontohnya. Misalnya itu namanya menghentikan
menghentikan kutukan. Saya suka nyebutnya menghentikan kutukan. Kemarin masih ingat nggak ya, dalam parenting itu kan prinsipnya kan bahwa pengasuhan itu sebenarnya duplikasi ya. Pengasuhan itu kan sebenarnya duplikasi. Dirimu, anakmu itu dirimu sebenarnya. Nah, ketika kita tidak menjadi cermin yang bersih, ya berarti anaknya kan menjadi wajahnya tidak ketahuan. Nah, padahal tidak semua orang itu sempurna. Nah, di konteks inilah supaya tidak nurun itu dihentikan lewat pengakuan. Misalnya Abi atau Umi memang punya sifat ini 1, 2, 3. Misalnya suka marah, suka apa gitu. Nah, di bab ini tolong kamu belajar dari misalnya Bude gitu. Di bab ini belajar sama Ustadz. Umi sama Abi di bab ini belum jadi contoh. Anggap aja ini film rusak lewat. Dan insya Allah Abi Umi akan memperbaiki. Harus ada gitu. Jadi nanti anak-anak tahu bahwa dia telah menerima orang tuanya yang memiliki masalah itu, kemudian dia bersiap untuk mencontoh yang lain. Gitu. Nah, di konteks inilah hadirnya kiai, guru menjadi penting. Karena insya Allah kan kalau kiai, guru lebih baik kan daripada orang awam secara umum. Tentu tidak ada yang sempurna. Itu juga makanya kalau kiai sendiri selalu ngajarkan anaknya ke kiai yang lain. Karena kan supaya mengambil yang belum ia dapatkan dari orang tuanya ke orang lain. Biasanya kan para ulama saling mengisi. Biasanya saling mengisi. Orang itu kelebihannya sabar, tapi orang itu kelebihannya cerdas, orang itu kelebihannya gitu. Biasanya saling melengkapi. Nah, jadi anak itu jadi lengkap kacanya. Teladannya jadi lengkap. Nah, salah satu kelebihan sahabat, teladannya lengkap, utuh satu orang namanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gampang kalau sahabat itu, apalagi kayak istri-istrinya. Nyontoh aja Rasul gimana, enak banget ya. Tinggal ngikutin aja itu. Ngikutin apa aja jadi nggak ada yang salah. Oke. Nah, yang harus dihindari seorang orang tua yang belum lengkap ini menjustifikasi. Itu bahaya. Emang kalau marahan kenapa? Kan nggak apa-apa. Emang dulu nenekmu juga gitu, udah biasa aja. Nah, kalau kayak gitu, ya udah nurun langsung. Gitu. Dan lain sebagainya ya. Gitu. Itu yang jangan sampai justifikasi, itu bahaya. Kalau justifikasi, malah anak malah ngikut, kan dijustifikasi. Gitu. Nah, yang kedua, ketika itu, nah kita sendiri perlu mengajarkan yang tadi belum lengkap dari kita, dari teorinya. Nah, jadi sambil nanti belajar bareng-bareng. Gitu. Dari teorinya kan, misalnya kayak orang tidak bisa disiplin, ya udah sama-sama baca buku tentang disiplin. Nanti insya Allah sama-sama belajar. Kalau kita begini, insya Allah anak bisa terima, dan insya Allah anak tidak nurun. Tapi kalau tidak ada komitmen kayak gini, ya nurun otomatis. Kalaupun nanti anak dapat asupan lain, dari sekolahnya misalnya, atau dari pesantrennya, dia perlu dialog panjang tentang dua hal yang berbeda. Di rumahnya begini, di pondoknya suruh begitu. Itu perlu panjang dialognya itu. Tapi kalau di rumahnya udah declare, itu insya Allah bagus sekali. Makanya inilah beruntungnya orang-orang yang memiliki nasab baik. Itu di situ letaknya. Saya berulang kali kenapa sih nasab itu diutamakan di Islam. Karena nasab itu bicara budaya keluarga sebenarnya. Dan budaya keluarga itu akhlak. Karena akhlak itu nggak bisa didirikan dengan membacakan materi, nggak bisa. Karena dia tumbuh bersamanya, bersama kehidupan.
Nah, kalau keluarga-keluarga yang kokoh, yang namanya keturunan baik itu kan, makannya aja ada aturannya, bicara ada aturannya, ngetuk pintu ada aturannya, tidur ada aturannya, semuanya ada aturannya. Emang semuanya beretika tinggi. Seandainya anak ini tidak belajar agama pun emang kayak gitu akhlaknya, benar nggak kira-kira? Karena dari kecil tumbuhnya begitu. Nah, sehingga nasab itu memang akhirnya bukan sekedar bicara gen, tapi memang bicara budaya keluarga. Nah, kalau kedapatan akhirnya salah satu anggota keluarganya nasabnya buruk, ya berarti harus dihentikan itu. Istilah saya juga nyebut dihentikan kutukannya. Harus dihentikan. Dihentikan kutukannya, memaafkan yang berbuat yang tidak bagus tadi, sudah. Itu. Allah alam bismillah. Terima kasih, Ustaz. Salam. Fadal. Baik. Tafadhol untuk Bu Yuli, silakan Bu. Assalamualaikum Ustaz. Boleh saya ya Ustadz. Salam, Fadal Bu. Ustaz, kalau misalkan begini ya, kita mendidik anak kita sesuai agama lah, sebisa mungkin gitu. Terus di sekolahan itu dia lihat temennya yang nggak sama. Misalkan kita punya aturan maghrib harus pulang gitu kan. Terus di sana temenku kok boleh gitu loh. Itu pertanyaan itu sering muncul juga Ustaz. Bagaimana ya membentengnya tuh memberi apa penjelasan ke dia gitu. Bahwa kita tuh ikut agama gitu ya Ustaz ya. Di sana juga ikut agama tapi nggak tahu, saya nggak ngerti lah. Pokoknya sering banget itu komplain begitu. Nggak kayak orang lain sih gitu loh Ustaz. Gimana Ustaz? Iya, itu perlu digenain. Makanya di sini emang orang tua itu perlu super pintar begini-begini ini. Apalagi ngadepin anak yang sekarang ya, yang super cerewet, super kritis, super informasi yang ngelebihin bapaknya, gitu. Pokoknya orang tua sekarang itu pokoknya harus ngelebihi komputer lah. Karena kan anaknya kan ngambil dari komputer kan, dari Google. Nah, jadi perlu istilahnya itu digenain. Bahasa lain, ada istilah gini. Orang tua itu, kalau anak segini, namanya apa ini? Sejengkal. Maka orang tua harus sak depo. Kalau anak sak depo, sak gini, maka harus 2 langkah lagi. Jadi pikiran anak tuh harus sudah dikuasai oleh orang tua, segini pikiranmu nih. Nah, bapak segini. Makanya orang tua nggak boleh berhenti belajar di situ letaknya. Karena kalau nilai-nilai yang ditanamkan itu kok tidak bisa diterima oleh pikirannya, lebih karena kita tidak mau menjelaskan, terutama anak sekarang, ya mental. Itu akhirnya nanti anak mencari sendiri itu. Dan akhirnya nilai berbeda dan nggak sedikit. Anak yang akhirnya punya pilihan berbeda dengan orang tuanya. Gitu. Dan ada yang pilihan anaknya bagus. Misalnya anaknya akhirnya belajar agama tekun. Kemudian terjadilah sebuah pilihan-pilihan. Orang tuanya nggak menguasai ya, benturan di rumah kan. Atau dibalik, orang tuanya tekun. Tapi tekunnya ya tekun aja. Anaknya sedang mencari, tapi nggak bisa dapat jawaban dari orang tuanya. Ya udah, anaknya akhirnya sendiri. Udahlah, babi nggak jelas, apa aja nggak ngerti, gitu. Jadi akhirnya udah dia mencari referensi dari luar. Nah itu semen disayangkan. Meskipun sih tidak ada orang tua lengkap kan nggak ada. Cuman sebisa mungkin ketidaklengkapan itu tidak di semua bab gitu. Masa semua bab nggak lengkap. Nah oleh karena itu tadi kalau terus gimana digenahkan. Berarti kita harus lebih banyak referensi untuk memahami cara berpikir anak, kemudian sosiologi teman-temannya. Kenapa kok ada yang diizinkan pulang malam macam-macam, dan kenapa kita milih ini, ya itu nanti digunain. Pasti ada dasar syar'inya satu, kedua dasar safety-nya, keamanannya begini, dasar sosiologisnya begini. Nah, kemudian ini pilihan kita, nak, gitu. Dan kalau mereka punya pilihan, itu mereka pilihan. Tapi insya Allah ini pilihan terbaik, gitu. Nah, nanti kan masih ngeyel tuh. Ya udah terus aja. Kayak ngeyelnya kita kayak kita megangin
ayam yang mau disembelih kan, tahu-tahu sampai begitu dia udah gak sanggup, baru dia tenang, sembelih aja langsung habis itu. Jadi proses dialog itu harus terus dikasih ruang sampai kemudian pada waktunya gitu. Wallahu alam bisa. Ustadz. Baik. Ya, Ustadz, ada 2 pertanyaan di room chat. Tapi tadi saya udah izin, abis Bu Yuli boleh ya Ustadz tanya? Oh, betul. Iya, ini berkaitan sama anak yang kompeten sih Ustadz. Kan tadi seperti Ustadz jelaskan ada soft skill sama ada hard skill ya, skill-skill yang bentuknya intelektual gitu. Nah, kadang-kadang saya kepikiran untuk anak menentukan dia mau keahlian apa, itu kan selain dari bakat, bawaannya dia gitu ya Ustadz ya. Tapi kan dia ada proses untuk menemukan passion-nya itu kan Ustadz. Ya. Nah, ketika dia mau menemukan passion itu kan berarti dia harus terbuka tuh, ada apa aja sih yang bisa saya pilih kan ibaratnya gitu ya. Betul. Nah, cuma yang kadang-kadang saya khawatirkan itu kan apalagi anak-anak zaman sekarang pasti mereka dapat contoh keahlian, orang-orang yang ahli apa, itu kan luas banget, banyak, dan kadang ya bukan dari kalangan muslim aja, tapi non muslim gitu. Nah, cara yang paling tepat untuk kita tetap ngasih stimulasi, inspirasi yang banyak, tapi ngejaga biar dia tuh tetap apa ya, nggak milihnya tuh bukan yang aneh-aneh gitu loh Ustaz. Dia kan ngeliatnya pasti banyak gitu ya, kita nggak bisa selalu menjadi apa aja gitu. Desain game gitu ya, kira-kira gitu ya. Ya misalkan, atau ya kalau saya kadang mikirnya kalau anaknya perempuan nanti dia ngelihat, oh ada yang nari balet bagus gitu kan, terus kan dia pengen gitu, tapi kan kita tahu itu kan ya nggak sesuai dengan nilai-nilainya. Nah, apakah anaknya tetap kita kasih kesempatan untuk coba dan dia menggali dirinya sendiri, atau dari awal kita jangan, itu nggak sesuai. Nah itu saya kadang-kadang suka bingungnya di situ Ustadz. Iya, betul. Bijaknya gimana gitu. Betul, jadi gini, kalau masalah luas nggak luas hari ini, ya kita akhirnya harus berani luas, karena hidup kita sekarang udah nggak bisa dibatasi oleh Matoa, oleh oleh Depok, oleh Jakarta, oleh Indonesia, gitu. Dan faktanya anak-anak kita udah segitu cakrawalannya, gitu. Yang ditonton dia misalnya ditonton YouTubernya udah YouTuber internasional. Terus kemudian komunikasinya juga udah kemana-mana. Jadi itu sesuatu yang harus disyukuri sekaligus dijaga. Syukuri karena cakrawala menjadi sangat luas, dijaga ya otomatis karena kita harus menjaga agama. Itu yang pertama. Yang kedua, karena luas tadi, itu ada list profesi, kalau bicara profesi ya, yang biasanya tersebar tuh. Nah, disitulah orang tua bisa mana yang merah, mana yang hijau, mana yang kuning, dilisin. Yang merah ya dari awal ini nggak boleh nak kalau muslim. Gitu. Bisa, harus. Pilihan itu harus ada aturan. Kalau pilihan tanpa aturan bukan pilihan. Aturan itu bagian dari cara untuk membangun kesuksesan. Tanpa aturan nggak jadi malah. Jadi yang di merah. Meskipun beberapa case tertentu bisa dibatasi. Misalnya anak suka fashion. Ya udah, lo lomba fashion sampai umur 6. Gitu. Karena itu belum balik. Persis TK besar cut. Udah. Nanti waktu gede nih dulu kamu fashion. Ya ini, disinilah batas agamamu. Lebih ya nggak boleh sudah. Nah, dia terima tuh. Karena dikasih ruang yang diizinkan sama agama. Bisa aja. Misalnya tadi fashion kan lenggak-lenggok di anak kecil nggak apa-apa, anak kecil. Sampai batas TK besar. SD, no, udah haram hukumnya. Nggak boleh. Gitu. Misalnya gitu. Nyanyi, ya laki. Kalau perempuan riskan. Kayak gitu. Tapi suaraku bagus. Ya kamu kira.
atau nyanyi, tapi nyanyinya khusus nanti di wanita. Kalau komit boleh, kalau enggak ya enggak, cari yang lain. Jadi nanti di list. Itu resiko-resiko memang yang harus kita. Terkadang anak berontak. Kenapa sih harus kayak gini, kayak gini, kayak gini? Jawabannya, yang menciptakan kamu siapa? Repot kali kau ini mikir gitu. Bahasanya pakai ideologi juga boleh kalau mulai kayak gitu. Oke ya. Itu yang kedua. Nah, setelah sudah ketahuan, disodorkan ke anaknya. Nah, ini profesi yang Anda bisa pilih. Nah, dari mana kita milihnya, kemana? 3 tadi hal. Dari 3 kan ya, dari nilai, itu dasar utama, dia nilai ke arah mana, yang paling bagus apa. Kedua, dari bakat-bakat yang muncul di luar nilai, kan muncul tuh kita bisa amati. Terus yang ketiga, observasi. Diobservasi, ibunya diobservasi. Jadi bisa dari nilai, itu namanya latar belakang. Terus yang kedua, tes, kalau lupa. Tes, ada tes nanti. Yang terakhir, observasi. Observasi orang tua mengobservasi. Nah, dapat disebut bahwa anak itu memiliki passion yang tepat di profesi X, itu jika yang pertama, dia melakukannya itu dengan sangat senang hati. Kalau tidak senang, berarti bukan. Enggak. Itu ikut-ikutan. Dia sangat menyenangin. Pokoknya kalau udah itu, udahlah gitu. Sampai sakit itu bisa sembuh kalau sudah di situ. Yang kedua, dia nggak hitung waktu. Kalau sudah tidak hitung waktu, udah lupa waktu. Yang ketiga, bahkan dia berani berkorban untuk mengembangkannya. Nggak apa-apa, uang sakuku aja dipakai beli ini. Nah, itu udah kayak gitu berarti dia ketemu. Insya Allah, kalau kayak gitu. Nah, ini tentu orang tua mengobservasi ini semua tuh. Dan nanti ada masa di mana anak bingung, terutama SMP. 3 tahun SMP itu bingung kalau anak laki-laki. Kalau perempuan bingungnya agak lebih awal. Itu namanya pancaroba, itu betul. Bingung, setiap hari bisa ganti pilihan tuh. Bisa gonta-ganti sampai bingung orang tuanya. Nah, kalau anaknya 2, ini di sini repotnya. Setiap pilihan dituruti. Jadi pindah sekolah 4 kali bisa. Gitu. Pindah kursus 10 kali bisa. Tapi itu proses yang harus dijalani sampai nanti netep gitu. Kapan? Nah, netep itu sebenarnya yang paling bagus di SMP kelas 3 udah netep. Seandainya belum, maksimal SMA kelas 3. Di atas itu udah nggak boleh. Gitu. Teori yang paling bagus netep itu sebelum SMP kelas 3, itu paling ideal. Karena nanti akan mengilhami pilihan SMA-nya. Gitu. Kan SMA itu sudah mulai agak ada penjurusan atau minimal sudah ada pembakatan. Nah, kalau di SMA-nya masih belum jelas, nanti jurusan juga nggak jelas akhirnya. Nah, semakin ngaco. Jadi istilahnya gini, dari tadi Mbak Fairuza, dari profesi atau apa yang diinginkan, itu turun ke fakultas. Jadi fakultasnya apa yang mendukung profesi itu? Setelah itu SMA apa yang mendukung? Setelah itu SMP mana yang mendukung? Setelah itu kursus mana yang mendukung? Terus karakter apa yang mendukung? Nggak gitu kira-kira. Nah, untuk menentukan tadi itu, apa tadi itu, profesi apa, atau itu tadi bisa pakai latar belakang anak dari kecil bisa dilihat, tes, terus observasi. Wallahualam bishawab. Iya, baik, Masya Allah. Insya Allah semoga bagus. Gini aja bisa keliru kok, Mbak. Kenapa, Pak? Gini aja tuh bisa keliru. Iya. Karena keputusan kan Allah yang tahu. Ya, baik. Insya Allah kita mau melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Tapi sebelum dilanjutkan, insya Allah nanti akan dibantu oleh Bu Yuli atau Pak Agung. Iya, Mbak. Ya, boleh mohon izin ya, Ustaz ya. Oh, fadal, Bu. Fadal, Mbak. Terima kasih banyak, Ustaz Musinin, Pak Agung, dan Bu Yuli, dan teman-teman juga, Bapak Ibu semua. Mohon izin saya pamit terlebih dahulu ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, saya lanjutkan Ustaz. Ada pertanyaan di chat. Oke, Saya Bu. lihat dulu ya, Ustaz, sebentar. Dari Pak Usairi, Bu Yuli. Oh, Saya bantu bacakan mungkin, Ustaz. fadal. Ya. Oke, dari Pak Usairi. Assalamualaikum Pak. Afwan, saya Usairi, izin bertanya, bagaimana cara pola metode teknik yang diajarkan Rasul dan para sahabat dalam mendidik anak-anaknya agar kita generasi kemudian ini bisa menerapkannya dengan baik dalam mendidik anak menjadi hamba yang solihin. Syukron. Amin, insyaallah. Nah, ini khusus metode, nanti akan kita bahas tuh habis setelah pertanyaan nih. Ada metode itu, nanti kita ambil dari surat Al-Jumu'ah ayat 2. Itu yang paling simpel pembahasan metode, diambil dari inspirasi dakwah. Insya Allah, Pak, nanti kita akan bahas khusus karena akan panjang lebar di situ. Insya Allah. Surat apa Ustaz tadi Ustaz? Al-Jumu'ah ayat 2. Ayat 2. Baik. Selanjutnya saya bacakan pertanyaan dari Ibu Betty ya. Okay. Ustadz, kalau sudah terbentuk anak yang dikatakan generasi sampah tersebut, lalu bagaimana mengatasinya? Ya, ini istilah tadi ya. Jangan diulang-ulang. Cuma tadi supaya ingin menanamkan generasi yang nggak jelas itu tadi. Kan generasi nggak jelas, nggak kokoh, terumbang-ambing, bui, sampah kan. Urut aja kan gitu tadi. Ini kasihan banget. Ini salah satu keteledoran dalam pengasuhan yang berdampak sepanjang hidup. Akibat orang tuanya dulu nggak teliti, atau nggak mau, atau nggak tahu, atau kurang perhatian. Karena pada dasarnya setiap anak itu kan Allah kasih karunia yang besar untuk bisa hidup mulia. Pada dasarnya setiap anak. Sel otaknya kan sama. Nah, persoalannya orang tuanya tidak menemukannya dari kecil atau tidak mau menemukan. Yang kedua, tidak mau menerima. Terkadang menemukan tapi nggak terima. Misalnya tadi, anaknya misalnya emang sukanya bisnis, orang tuanya maunya dokter, repot. Kejadian kan akhirnya. Gitu. Kenapa dokter? Karena itu adalah fakultas yang diidamkan oleh ibunya yang gagal. Jadi anak menjadi tumbal ibunya. Ibunya karena nggak masuk kedokteran, pokoknya harus aku taklukkan kedokteran itu. Kau pikir apa? Akhirnya anak jadi tumbal. Anaknya mau dagang padahal. Gitu. Yang ketiga, tidak mau mengembangkan. Jadi perkara tidak menemukan. Kedua, tidak menerima yang ditemukan. Ketiga, tidak mau mengembangkan. Nah, sehingga terkadang kayak tadi kalau anaknya itu pohon apel, terus akan dibiarkan di pot, yang nggak jadi lah. Tetap ditanam di sebuah tempat yang dingin, yang apa. Nah, kalau sudah terbentuk generasi kayak gitu, maka caranya gimana? Nah, anggap aja hidup dimulai dari sejak orang ini bertanya. Karena tidak ada kata terlambat untuk kebaikan. Dasarnya apa? Kalau orang kafir bisa muslim, loh, paham? Kalau Umar bisa taubat, kalau Khalid bin Walid bisa masuk Islam, maka hanya gara-gara passion yang nggak ketemu, ini jauh lebih gampang diurus daripada iman yang nggak ketemu. Itu kan, kalau iman yang nggak ketemu aja bisa ketemu kok. Karena ada hidayah dari Allah. Paham ya? Khalid bin Walid itu kan nyari iman, harus perang dulu lewat Badar macam-macam, baru ketemu iman setelah itu. Jadi dari sejak menyadari langsung dimulai. Sudah, yang sudah, yang keliru udah. Ternyata fakultasnya keliru semua, nggak apa-apa. Ayo kita mulai nak. Kita bangun imannya, akhlaknya diperbaiki, terus mulai passionmu apa. Kalau masih umur 25 ya apalagi. Masih bisa, ayo kamu mau apa passionmu? Ayo, bisa enggak? Lah kali-kali 5 tahun, bisa bagus, umur 30 udah kembali kokoh. Jadi tetap dimulai sesuai dengan teori awal. Nah, nanti ada loncatan-loncatan sedikit. Biasanya kan ada training, ada pelatihan, ada macam-macam, itu bisa percepatan. Kayak karakter kan ada karakter building, ada kalau leadership bisa camp-camp leadership,
cepat jadinya berkembang. Insya Allah. Dan secara teori mungkin itu terjadi. Kalau dalam bahasa agama, itu hidayah Allah kan turun kapan saja Allah kehendaki. Kan nggak ada kaitannya dengan umur. Makanya termasuk bagi kita semua yang di sini dan sampaikan ke yang lain, tidak ada istilah hidup dimulai dari umur 40, nggak begitu. Hidup dimulai dari kapan saja. Ada orang mengatakan puncak karir umur 40, habis 40 berarti enggak gitu. Enggak harus. Kapan saja Allah kehendaki terjadi. Kita jangan ikut-ikut orang kayak begitu. Umur 40 kok belum ketemu, ya ditemukan. Kenapa? Karena Rasul mengajarkan kita tidak berhenti mencapai tujuan. Gitu. Ya kalau Rasulullah jadi Rasul kan umur 40. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah semuanya saya? Fadal. Cukup? Kalau ada terusnya silakan. Ada Ustadz, ada pertanyaan lagi, ada 2 Ustadz. Boleh? Fadal. Ya. Saya lanjutkan pertanyaan dari Ibu Eli Nurmelia. Kalau sudah kuliah tidak merasa cocok, kemudian pindah kuliah. Setelah lulus nggak mau kerja, apa ya masalahnya Ustadz? Ada aja ini dirukyah kalau gitu emang. Enggak lah. Masa ada anak nggak mau kerja? Ini mungkin kalau mau agak sedikit ke latar belakang, coba pengasuhannya gimana pengasuhannya? Ada yang salah nggak? Jangan-jangan terlalu memanjakan. Jadi anaknya tidak tertanam nilai tanggung jawab. Bisa jadi karena diketek mulu sama maknya. Gitu. Kalau nggak tanggung jawab ya kerja nggak mau. Wong terkadang udah punya istri aja nggak kerja. Kenapa? Tinggal minta maknya. Oh, maknya kaya. Coba di pengasuhan ada nggak yang keliru? Nah, kalau ada keliru itu diperbaiki. Gitu. Dan ahli-ahli parenting telah mewanti-wanti generasi Y, apalagi Z, itu tanggung jawabnya rendah. Generasi Y, apalagi Z, itu tanggung jawabnya rendah. Karena banyak hal membuat dia tanggung jawabnya rendah. Gitu. Individualisme dan macam-macam. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa diobservasi si bocah ini. Kenapa nggak kerja? Jangan-jangan ingin santai dulu. Jangan-jangan memang belum ketemu pekerjaan yang pas. Atau jangan-jangan memang merasa tidak perlu. Kenapa? Ya tinggal makan. Dia anak semata wayang. Ngapain kerja? Gitu. Jadi makanya susah itu satu sisi nggak enak. Tapi satu sisi itu melahirkan banyak sifat baik. Tanggung jawab, struggle, ngambil peran, bertahan, itu karena susah. Gitu. Kesenangan, bahagia, senang, cukup, itu enak, karunia. Tapi satu sisi itu menjadi petaka untuk nilai. Kurang tanggung jawab, kurang struggle, kurang ngambil peran. Gitu. Saya agak curiga, kejadian yang kayak gini biasanya anaknya manja. Orang tuanya cukup gitu. Kalau dari kecil tahu orang tuanya minta jajan aja susah, langsung kerja dia lah. Oh. Ma minta jajan, nggak ada duit nak. Ya Allah ma duit, ya emang nggak ada duit. Mama tadi dagang 50.000 aja udah ngos-ngosan, ini adikmu masih belum makan. Gitu. Kamu kalau mau nyari jajan sendiri, ngasong sana gitu. Kalau kok gitu, habis SMA langsung kerja dia. Kenapa? Nyari jajan. Kan gitu kalau anak yang nggak dikasih jajan. Makanya kalau guyon ini, keluarga ini yang anak nggak mau kerja, nggak usah kasih jajan, nanti kerja, ini bakal kerja. Jangan kasih jajan, jangan kasih makan, kerja dia. Kamu udah gede, ya, udah balik, sudah waktunya mandiri. Jatahmu makan cuma sekali, gitu, udah. Langsung nyibrit nyari kerja itu. Kamu nggak punya lagi jatah bensin, jatah uang saku, karena kamu udah nggak kuliah. Apalagi jatah malam minggu, nggak ada. Jatah makan cuma sekali. Paham?
gitu. Tapi nggak mungkin si orang tuanya mampu ngomong kayak gitu. Itu yang mampu itu kalau anaknya banyak ngomong gitu pasti bisa. Betul Bu? Ustaz, ada satu pertanyaan lagi boleh ya Ustaz ya? Ya Bu. Udah tutup ini, habis ini dia nggak ada lagi insya Allah. Ya, saya bacakan dari Pak Husairi tadi soalnya udah dijawab nih. Ini pertanyaan lain ya Ustaz ya. Yeah. Mohon maaf, anak-anak kita kan lebih banyak di luar dan baca berita atau apapun yang bentuknya, ya, apapun bentuknya melalui medsos. Nah faktanya sekarang di luar ini banyak bertebaran fitnah, ghibah, kebohongan di mana-mana. Bagaimana cara kita membentengi anak kita dari hal tersebut, Ustaz? Masya Allah. Iya, ini generasi kita ini kan namanya generasi milenial ya. Baik yang Y atau apalagi yang Z ya. Yang Z itu lahir setelah tahun 2010. Kalau Y itu 2000 kalau nggak salah. Semoga nggak salah definisi. Kalau yang sekarang kuliah namanya Y, yang sekarang SMP SMA namanya Z. Itu lebih luas lagi cakrawalannya. TK-nya udah YouTubean kok kan gitu. Nah, jadi ini yang fakta ini yang harus kita terima untuk kemudian kita kelola bahwa anak kita punya sumber informasi berlimpah-limpah. Dan faktanya seperti kata Pak Husairi tadi, faktanya memang 80% informasi itu negatif. 80 ini penelitiannya. 80% informasi itu negatif. Gitu. Sisanya 20% yang positif. Nah, oleh karena itu, maka yang pertama orang tua perlu mengambil peran membangun nilai namanya. Kalau zaman dulu bahasanya para hakim membentengi akidah, tapi lebih tepatnya itu membangun nilai. Membangun nilai bukan hanya urusan akidah, nilai. Baik yang terkait dengan keimanan, dengan hukum, dengan etika, itu harus kokoh tuh. Itu dibangun. Akhirnya dia tahu mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Gitu. Itu namanya membangun nilai. Nah, Rasul itu memberikan contoh membangun nilai. Ikhfadillah itu membangun nilai. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Kalau minta pada Allah, itu membangun nilai namanya. Nah, kalau sudah berarti ada, kalau secara teknis ya ada waktu khusus bersama anak membangun nilai. Cara paling gampang sebenarnya itu bacain Quran, bacain hadis itu paling gampang. Gitu. Dan saya punya contoh orang tua yang memang baru new taubatar, dia mungkin materi nggak banyak, dia bacain hadis aja. Jadi kerjanya bacain hadis sama terjemahannya. Itu sudah jadi nilai. Gitu. Jadi anak dapat asupan cukup untuk nilai-nilai kayak gini. Sudah? Kalau sudah dibangun nilai, nomor 2, nilai ini dipraktekin di rumah. Gitu. Sehingga anak namanya mendapatkan budaya keluarga. Oh, ini boleh, ini nggak boleh, harus gini, harus ngomong kayak gini, dan macam-macam. Dia dapat budaya itu. Sip? Nah, ketika sudah punya nilai, dan dia dapat praktek dari rumahnya, maka anak baru boleh dilepas. Sok, nanti dia akan sendiri, ini nggak boleh, ini boleh gitu. Ini kan ghibah, ini nggak dibaca, gitu. Ini apa? Nggak dibaca, gitu. Nah, biarkan nilai-nilai tadi tumbuh dari kesadaran dan perkembangan anak, bukan tumbuh dari pemaksaan. Kalau pemaksaan nanti nggak jadi nilai, jadinya hanya ketaatan formal, gitu. Jadi harus sudah kita biasakan membangun kesadaran nilai namanya. Contoh kalau sholat misalnya, yaitu dia tumbuh dari kesadaran nilai. Ya, memang lebih butuh waktu, tapi ya kan kita ada waktu-waktu kan. Sholat dibangun dari umur 7 gitu, bahkan dari umur 5 udah bisa dibangun. Lama-lama kan cukup untuk membangun nilai-nilai itu. Kira-kira gitu. Nah, sambil secara teknis nomor 4, nah, kalau kita punya keahlian bisa apa sih ada alat itu Pak Agung pasti bisa bantu itu. Karena ada namanya yang bisa memilah-milah gitu. Mana yang bisa diakses, mana yang nggak bisa diakses gitu. Itu insya Allah secara teknis itu bisa itu diupayakan sehingga yang terakses oleh anak-anak kita itu yang positif atau yang tidak mengandung hal-hal buruk gitu.
Wallahu a'lam bishawab. Seperti filter aplikasi ya Ustaz, atau untuk browser itu ada restriksinya begitu. Ada kan, ada itu kan nanti ada kode-kode ya Pak Agung ya. Parenting Yang kayak control. gini nggak akan bisa masuk, gini nggak akan bisa masuk gitu. Iya, parenting control Ustaz. Parenting control namanya. Nah itu bisa belajar sama Pak Agung tuh. Nanti, wah ini jadi materi khusus Pak Agung. Siap. Oke. Kita terus Bu, atau masih ada pertanyaan? Ya Ustadz, tidak ada lagi pertanyaan dan Oke, jam ya. udah Dari 9.38. tujuan tadi, maka lahir namanya materi. Jadi materi pengasuhan itu apa saja? Ya tadi, materi-materi yang bisa menghasilkan tujuan atau menyampaikan tujuan. Berarti ada materi tauhid. Kalau dalam pendidikan namanya materi ajar. Kalau di pengasuhan materi pengasuhan, kan bukan hanya ajar kan? Berarti ada tauhid, ada fikih, ada akhlak, ada pemikiran, ada soft skill, dan macam-macam. Gitu. Sebagiannya bisa dibebankan ke sekolah. Tadi kan ada sekolah tuh. Nah itu dipantau oleh orang tua tuh. Gitu. Yang bisa diambil sekolah mana, diambil sama kursus mana, yang belum diambil orang tua. Jadi orang tua itu ternyata harus bisa semuanya, repot kita. Apalagi kalau lagi musim pandemi gini, apa aja nanya ke bapaknya sama ibunya. Bapak ibunya nggak ngerti, repot. Ya Pak ya mah bapak ibu nggak ngerti gitu. Jadi itulah makanya orang tua jadi harus bisa semuanya. Di sini letaknya karena tidak dibalik di pengasuhan. Materi pengasuhan bukan yang bisa kita kerjakan apa, sisanya sekolah, nggak gitu. Kita ngomong ke sekolah, yang bisa sekolah kan apa? Ini, yang nggak mana sini, diambil alih semuanya. Nah, biasanya sekolah kan ngambil hanya di kognitif, betul ya? Leadership bahkan enggak, jarang leadership. Nah, maka orang tuanya bisa ambil. Di mana? Bisa dikursuskan. Agama, contohnya, kalau misalnya pengetahuan agama, nah, mungkin ada di sekolah, tapi keberagamaan di pondok adanya. Gitu. Pondok lebih bisa diandalkan keberagamaan. Yang maksudnya gimana orang bisa memiliki nilai-nilai agama, bukannya pengetahuan agama. Gitu. Nah, yang tidak keambil, orang tuanya ngambil. Jadi istilahnya orang tua itu menjadi dewan guru, kalau di angkatan darat namanya RPK. Jadi pasukan yang nggak bisa selesai dia nyelesain. Nah, gitu kira-kira. Oke ya. Jadi setelah kita bicara tujuan, kita bicara materi pengasuhan. Materi pengasuhan sesuai dengan tujuan pengasuhan. Nomor 3. Oke, masalah materi bisa dipahami ya. Filosofinya adalah orang tua yang sebenarnya ngambil semuanya, maka bisa dibagi kepada pihak-pihak yang bisa bagi. Nah, selebihnya diambil sama orang tuanya. Kalau orang tuanya nggak bisa, ya nasib jadinya. Nah, itu memang akhirnya menjadi kualitas-kualitas yang akan memimpin anak kita. Yang nomor 3, metode. Ini metode banyak sekali, ini pandangan ya, apalagi parenting-parenting yang dari barat. Banyak sekali. Tapi saya ingin mengambil metode parenting ini, pengasuhan ini dari surat Jum'ah ayat 2. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dia mengutus seorang rasul dari diri mereka sendiri di tengah masyarakat ummi dari diri mereka sendiri, yatlu alaihim ayati. Kerjaannya yatlu alaihim ayat, membacakan kepada mereka ayat Allah. Wa yuzakkihim, dan mentazkiyah mereka, membersihkan hati mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah,
dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Wa in kanu min qabla fi dhalalim mubin, meskipun mereka dulu sesat yang nyata. Jadi metode di dalam pengasuhan itu saya sangat mengidentikan pengasuhan kita itu dengan metodenya dengan surat Jumu'ah ayat 2 ini. Karena ini adalah metode para rasul ketika menjalankan dakwahnya. Yang pertama adalah tilawatu ayatillah, membacakan ayat Allah. Ini kalau menggunakan bahasa sekarang namanya membuka cakrawala. Jadi anak dibuka cakrawalanya dengan cara dibacakan ayat Allah. Ayat Allah ada 2, ayat Quran dan ayat kauni. Bacain aja. Masih ingat nggak teori perubahan? Teori perubahan itu berawal dari informasi. Ini benar-benar keren banget. Dibacain aja. Dan kalau nggak salah, informasi kan masuk lewat mata. Informasi kan bisa lewat mata sama lewat telinga. Oke ya. Mata atau telinga. Atau raba, tapi jarang kalau raba, anggap aja enggak ya. Mata sama telinga. Mata telinga itu objeknya bisa film. Film itu kan berarti mata dan telinga jadi satu. Bisa lagu, telinga aja. Pidato, telinga aja atau bisa mata aja, bacaan. Yang menarik dalam penelitian, bacaan itu pengaruhnya di atas 50%. Bahkan lebih baik daripada film. Itu hikmah. Kenapa? Yatlu alaihim ayati. Dan ayat Allah itu Quran, bacaan. Masya Allah. Penelitian selalu menguatkan konsep kita ya. Jadi baca aja. Anaknya suruh baca atau kita bacain. Gitu. Yatlu alaihim ayati. Baca Quran, termasuk baca ayat-ayat Allah di alam semesta. Oke ya, baca ayat Allah di alam semesta. Ini membuat orang tua kalau udah bisa memang nggak istirahat, tapi ya itulah orang tua. Kenapa? Terutama ibu ya. Anak-anak itu wajib hormat sama ibunya sampai 3 kali. Bahkan surga aja di telapak kakinya lo bayangin. Ya karena emang beratnya tugasnya. Lah kalau nggak mau ngambil tugas, ya jangan ngambil keutamaan. Gitu kan. Bahasa gini. Kenapa dirjen itu ini banget itu. Posisinya tinggi, titahnya harus ditaati. Ya karena kerjaan dirjen itu paling berat. Karena dia tanggung jawab. Ya kalau udah dirjen nggak mau kerja yang berat, ya jangan jadi dirjen. Enggak, aku mau kerja ringan, tapi aku mau dirjen. Itu dipecat habis itu. Sama ada orang tua nggak mau lelah ngurus anak, jadi jangan orang tua. Enggak, kamu tetap mau jadi orang tua yang dihormati sama anak. Ya ono, nggak ada. Ndak isa kalau kata Cina Semarang itu. Kenapa ibu itu demikian besar itunya? Surganya aja di bawah. Terus kenapa orang tua itu punya peran penentuan ridho ya? Gitu. Ridhonya itu berpengaruh, akan diperhatikan oleh Allah. Sehingga ridho firidul walidain. Karena emang kerjaannya Masya Allah. Kalau bukan karena agama kan, jadi orang tua kan nggak enak kalau bukan karena agama. Nah, makanya kalau di negara-negara yang nggak beragama kan, ngapain punya anak? Ngerepotin aja gitu. Tapi karena agama, maka kita urus tuh anak. Tapi terkadang orang tuanya ngalah makannya, ngalah pakaiannya, ngalah apa sajanya demi anaknya. Dorongan agama, karena ini ibadah. Jadi di konteks ini memang akhirnya harus mau menekuni. Kalau enggak, emang anak kita jadi codot akhirnya. Naudzubillah. Codot ya. Ya akhirnya enggak jelas itu. Yatlu alaihim ayati.
Yang kedua, wa yuzakihim, mentazkiyah mereka. Apa metode tazkiyah itu? Adalah membersihkan hatinya. Itu metode kedua. Dengan cara apa? Taubat, diajak ibadah, dia zikir, diajarkan ya. Kembali ke metode tazkiyah, berarti tazkiyah ada turunannya kan? Berarti ada tahalli, diajarkan dari awal itu, diajarkan syukur, diajarkan sabar gitu. Ini dimasukin metode tazkiyah ini. Karena kalau anak nggak dibangun hatinya menerima kebenaran dari awal, susah nanti. Makanya saya suka katakan gini, antara kritis sama suka nolak itu harus dibedain. Anak itu boleh kritis, tapi tidak boleh inat. Tahu inat ya? Inat itu nolak. Kalau dalam bahasa namanya bangor. Gitu. Kritis boleh. Tapi bangor nggak boleh. Misalnya ada, nak hijaban. Dia nanya, kenapa hijabah? Dijawab. Oke ya? Tapi kan panjang lebar. Dijawab lagi. Tapi teman-teman saya nggak hijaban. Dijawab lagi. Ujungnya gimana nak? Aku belum siap. Oh Raiso, harus hijab. Gitu. Kenapa? Kamu udah balik. Tuh. Bahwa kamu nggak masuk di akal itu ntar. Gitu. Jadi jangan diajarkan anak inat. Nggak boleh ada inat itu. Itu namanya tazkiyah. Terus gimana? Kan nggak bisa dipaksa. Nah, dirayu. Diajarkan. Gitu. Jadi anak dari awal taat pada Allah. Itu namanya tazkiyah. Jadi dibacakan dulu cakrawala terbuka, disiapkan hatinya. Ibarat kalau mau nanam nih ya, Yatrul Alim Ayati itu melihat situasi. Wah, ini sudah musim tanam. Nah, kita ngelihat aliran air. Nah, irigasi cukup. Tetangga-tetangga, bolong nggak ininya? Sudah? Oke. Sudah siap nih. Environment, apa itu? Situasi lah ya. Kedua, baru mulai menggemburkan lahan. Dicangkul, dibajak, diambil rumput-rumputnya. Itu tazkiyah itu menggemburkan hati. Hati ini siap untuk ditanam. Nah, paham ya? Setelah sudah gembur, baru wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Diajarkan kepadanya Alkitab dan Al-Hikmah. Kitab itu adalah Quran, Al-Hikmah itu isinya sunnah dan apa saja kebaikan, masuk kategori hikmah. Ilmu pengetahuan termasuk di dalamnya. Tapi puncak hikmah adalah sunnah. Nah, disitulah diajarkan ini, ajarkan ini. Gitu. Nah, karena sudah dibacakan, digemburkan hatinya, waktu dibaca nancep, ditanam, pluk jadi, pluk jadi, pluk jadi. Kira-kira gitu metodenya. Nah, ini istilah kata, ya orang tua harus pandai-pandai merayu anaknya, supaya hatinya itu gembur. Gembur. Gitu. Ini bab tentang tabligh ya, gimana kita berdakwah kepada anak. Ketiga metode, tilawatul ayat, terus tazkiyat al-qulub, dan terakhir taklim al-kitab wal hikmah. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Saya bacakan dulu ya Ustaz. Ada nggak ya? Coba saya lihat dulu. Sepertinya tidak ada. Tapi saya ingin menegaskan lagi. Tadi Ustaz kan yang pertama itu adalah tujuan pengasuhan ya Ustaz ya. Yang kedua bagaimana mewujudkan tadi ya Ustaz ya. Yang ketiga metode. Begitu ya Ustaz ya. Oke. Jadi itu namanya apa? Materi pengasuhan ya. Yang ketiga baru metode. Betul. Ya, jadi maksud saya yang kan hari ini kita bahas tentang pengasuhan yang ketiga tadi. Tujuan pengasuhannya lahir anak-anak soleh kompeten gitu kan Ustaz ya. Terus bagaimana mewujudkannya tadi Ustaz jelaskan satu-satu soleh itu apa segala macam gitu. Terus yang ketiganya ini tadi metode pengasuhannya gitu ya Ustaz ya. Gitu. Betul ya. Oh ya, makasih Ustaz. Oh, iya. Barangkali cukup ya Ustaz ya, nggak ada pertanyaan lagi dan waktunya tinggal sebentar lagi. Barangkali kita tutup saja. Mohon kita akhir dengan doa dan juga doa kafaratul majlis. Sekarang Ustaz, monggo silakan. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Kita sudah bahas tentang tujuan
materi pengasuhan dan metode ya. Semoga meskipun singkat, yang penting secara pokok-pokok masuk. Tinggal terakhir minggu depan kita akan bahas tentang apa nyebutnya, hubungan antara ketakwaan, doa, dan macam-macam, hidayah terhadap hasilnya pengasuhan. Karena kita harus meng-closing itu. Ujung dari semuanya itu hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu insya Allah bisa diumumkan kepada jamaah semua. Setelah minggu depan berarti materi di angkatan pertama kuliah keluarga ini dianggap selesai, dan mohon yang tadi yang ikut bisa meminta apa tadi itu sertifikat ya. Dan setelah itu kita akan isi dengan targhib Ramadan, dan nanti akan ada pendaftaran untuk angkatan kedua di kuliah keluarga, insya Allah. Nanti panitia akan mengumumkan. Mari sama-sama kita akhiri sesi kali ini dengan doa kepada Allah, semoga Allah kabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana kaffir anna sayyi'atina tafana. Ighfir lana walidina ham kama rabbawna. Allahumma ati nufusana taqwa khairu man zakkaha. Ya Rahmanu ya Rahim. Ya Rahmanu ya Rahim irhamna. Ya Rahmanu ya Rahim irhamna wa afina wa'fu anna. Allahumma afina fi ajsadina, afina fi asma'ina, afina fi absarina, wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.